Alat ukur besaran panjang. Alat ukur besaran panjang atau disingkat panjang dalam fisika dapat terdiri atas beberapa jenis, mulai dari meteran lipat, mistar 1 meter, mistar 30 cm, jangka sorong, sampai dengan mikrometer skrup. Batas ketelitian pengukuran dari alat ukur panjang bervariasi bergantung pada kebutuhan. Meteran lipat dan mistar 1 meter misalnya memiliki batas ketelitian sampai 1 cm. Jangka sorong dan mikrometer memiliki batas ketelitian yang lebih baik lagi. Jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm dan mikrometer memiliki batas ketelitian 0,01 mm. Pengukuran dengan menggunakan mistar merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian dari 1 cm hingga 0,5 mm. Mistar yang sering digunakan di laboratorium maupun yang digunakan oleh siswa pada umumnya adalah mistar 30 cm, yaitu mistar dengan batas ukur 30 cm dan memiliki skala terkecil 1 mm. Di dalam animasi berikut ini, Anda diperlihatkan tentang sebuah mistar 30 cm dengan skala terkecil 1 mm beserta bagian-bagiannya. Pengukuran dengan menggunakan mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian dari 1 cm hingga 0,5 mm. Mistar yang sering digunakan di laboratorium maupun yang digunakan oleh siswa pada umumnya adalah mistar 30 cm, yaitu mistar dengan batas ukur 30 cm dan memiliki skala terkecil 1 mm. Cara menggunakan mistar untuk mengukur suatu benda. Dalam animasi berikut ini, Anda ditunjukkan tentang cara mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan mistar 30 cm. Secara umum, langkah-langkah mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan mistar adalah sebagai berikut. Ambil sebuah benda yang akan diukur panjangnya. Kemudian ambil sebuah mistar dan letakkan di atas benda yang akan diukur dengan arah sejajar dengan panjang benda yang diukur tersebut. Pastikan bahwa salah satu ujung benda yang diukur berimpit dengan titik 0 skala mistar. Untuk mengetahui hasil pengukuran panjang benda, maka pastikan sekali lagi bahwa titik 0 skala mistar telah berimpit dengan ujung benda yang diukur panjangnya. Kemudian, amati skala yang berimpit dengan ujung benda yang satunya lagi. Skala yang ditunjukkan ini menyatakan hasil pengukuran panjang benda yang diperoleh. Pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan suatu alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian. Praktikum pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan suatu praktikum pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan suatu alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian hingga 0,01 cm. Banyak sekali jangka sorong yang telah beredar di pasaran. Secara umum, jangka sorong dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu
jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm, 0,05 mm, dan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,02 mm. Walaupun jangka sorong dapat memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, namun secara umum jangka sorong terdiri atas dua bagian penting, yaitu rahang tetap yang mempunyai skala dalam cm yang disebut skala utama. Pada umumnya, skala utama jangka sorong berkisar antara 10 sampai 25 cm. Rahang geser, yaitu yang berisi skala dalam milimeter yang disebut skala Nonius atau Vernier. Keunggulan penggunaan jangka sorong adalah mampu mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu tabung dengan tingkat ketelitian hingga 0,1 mm atau sesuai dengan tingkat ketelitian jangka sorong yang dipergunakan. Di dalam animasi berikut ini, Anda diperlihatkan tentang sebuah jangka sorong, cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar atau panjang sebuah benda. Dalam animasi berikut ini, Anda diperlihatkan tentang cara mengukur panjang sebuah benda atau diameter luar sebuah benda dengan menggunakan jangka sorong. Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh untuk mengukur diameter luar atau panjang sebuah benda dengan menggunakan jangka sorong ini adalah sebagai berikut. Ambil benda yang akan diukur dan ambil pula jangka sorong yang digunakan untuk mengukur benda tersebut. Kemudian, geserlah rahang geser dari jangka sorong sedemikian sehingga benda yang akan diukur dapat masuk di antara kedua rahang, yaitu di antara rahang tetap dan rahang geser. Selanjutnya, letakkan benda di antara kedua rahang jangka sorong tersebut. Geserlah rahang geser sedemikian sehingga benda yang diukur terjepit di antara kedua rahang. Selanjutnya, bacalah hasil pengukuran yang Anda peroleh. Mengukur diameter dalam sebuah pipa atau tabung. Di dalam animasi berikut ini, Anda diperlihatkan tentang cara mengukur diameter dalam sebuah pipa atau tabung dengan menggunakan jangka sorong. Secara umum, langkah yang ditempuh untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa atau tabung dengan menggunakan jangka sorong adalah sebagai berikut. Ambil benda yang akan diukur dan ambil pula jangka sorong yang digunakan untuk mengukur benda tersebut. Selanjutnya, masukkan rahang geser jangka sorong, yaitu rahang untuk mengukur diameter dalam, ke dalam tabung atau pipa yang akan diukur diameter dalamnya. Geser rahang geser sedemikian sehingga rahang geser dan rahang tetap menyentuh sisi dalam dari tabung atau pipa yang diukur diameternya. Selanjutnya, bacalah hasil pengukuran yang Anda peroleh. Mengukur kedalaman sebuah tabung dengan menggunakan jangka sorong. Di dalam animasi berikut ini, Anda diperlihatkan tentang cara mengukur kedalaman sebuah tabung dengan menggunakan jangka sorong. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengukur kedalaman tabung dengan menggunakan jangka sorong adalah sebagai berikut. Ambil benda yang akan diukur dan ambil jangka sorong yang digunakan untuk mengukur benda tersebut. Selanjutnya, letakkan ujung jangka sorong, yaitu ujung jangka sorong tempat keluar masuknya batang pengukur, ke mulut tabung. Geser rahang geser sehingga ujung batang pengukur menyentuh dasar tabung. Pastikan bahwa ujung jangka sorong tetap berada di mulut tabung, sehingga panjang batang yang keluar sama dengan kedalaman tabung yang diukur. Selanjutnya, bacalah hasil pengukuran yang Anda peroleh.
praktikum virtual dengan menggunakan jangka sorong. Dalam praktikum virtual menggunakan jangka sorong ini, Anda diminta untuk belajar membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Adapun jangka sorong yang dipergunakan di dalam praktikum virtual ini adalah jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Adapun langkah-langkah praktikum ini adalah sebagai berikut. Geser rahang geser dari jangka sorong tersebut dengan cara mendrag rahang geser ke kiri atau ke kanan. Setelah selesai, maka bacalah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong tersebut. Untuk mempermudah pembacaan hasil pengukuran dengan jangka sorong ini, maka Anda dapat memperbesar maupun memperkecil tampilan jangka sorong dengan menggunakan tombol pembesaran yang telah disediakan. Selanjutnya, cocokkan hasil pengukuran yang Anda peroleh dengan pengukuran berdasarkan perhitungan komputer. Untuk menampilkan maupun menyembunyikan hasil pengukuran dengan perhitungan komputer ini, maka Anda dapat mengklik tombol hasil. Ulangilah percobaan Anda sehingga Anda dapat membaca hasil pengukuran dengan benar untuk berbagai posisi rahang geser. Pengukuran dengan menggunakan micrometer scrope. Micrometer scrope merupakan alat ukur panjang dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Micrometer scrope sering digunakan untuk mengukur tebal kertas, diameter kawat, tebal sebuah plat tipis yang pada umumnya memerlukan tingkat ketelitian hingga 0,01 mm. Seperti halnya jangka sorong, micrometer scrope terdiri atas: pertama, rahang tetap yang berisi skala utama yang dinyatakan dalam satuan milimeter. Panjang skala utama mikrometer pada umumnya mencapai 25 mm dengan skala terkecil 0,5 mm. Kedua, poros berulir yang dipasang pada silinder pemutar atau bidal. Pada ujung bidal terdapat garis skala yang membagi menjadi 50 bagian yang sama yang disebut dengan skala nonius. Ketiga, rahang geser yang dihubungkan dengan bidal yang digunakan untuk memegang benda yang diukur bersama dengan rahang tetap. Di dalam animasi berikut, cara mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan micrometer scrope. Di dalam animasi berikut ini, Anda diperlihatkan tentang cara melakukan pengukuran panjang suatu benda dengan menggunakan micrometer scrope. Langkah-langkah menggunakan micrometer scrope untuk mengukur panjang atau diameter sebuah benda adalah sebagai berikut. Putar bidal atau pemutar besar berlawanan arah jarum jam sehingga ruang antara rahang tetap dengan rahang geser cukup untuk menempatkan benda yang akan diukur. Selanjutnya, letakkan benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian putar bidal pemutar besar searah jarum jam sehingga benda yang diukur terjepit oleh rahang tetap dan rahang geser. Putar pemutar kecil atau roda bergerigi searah jarum jam sehingga skala nonius pada pemutar besar tidak bergeser lagi. Setelah dipastikan bahwa skala nonius tidak bergeser lagi, selanjutnya bacalah hasil pengukuran yang Anda peroleh. Untuk membaca hasil pengukuran dengan menggunakan micrometer scrope dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, bacalah penunjukan skala utama, yaitu skala utama yang tepat berada di depan atau berimpit dengan ujung bidal yang berisi skala nonius. Kedua, baca skala nonius yang berimpit dengan garis mendatar pada skala utama.
Hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup ini dinyatakan dengan persamaan berikut. Hasil pengukuran sama dengan pembacaan skala utama ditambah 0,01 kali pembacaan pada skala nonius. Nilai 0,01 pada persamaan tersebut menyatakan ketelitian dari mikrometer skrup yang digunakan. Cara mengukur panjang praktikum virtual menggunakan mikrometer skrup. Di dalam praktikum virtual menggunakan mikrometer skrup ini, Anda diminta untuk belajar membaca hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Untuk mengubah hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup, Anda dapat menggeser maupun memutar bidal atau pemutar besar maupun pemutar kecil. Adapun langkah-langkah praktikum ini adalah sebagai berikut. Klik tombol kontrol untuk menampilkan tombol-tombol pemutar rahang putar mikrometer skrup. Setelah muncul tampilan tombol pengontrol, maka putarlah poros pemutar mikrometer skrup dengan menggunakan tombol-tombol tersebut. Untuk tombol anak panah ke atas digunakan untuk memutar pemutar besar atau bidal searah jarum jam, sehingga rahang geser akan bergeser ke kanan dan hasil pengukuran akan makin besar. Adapun cara menggunakannya yaitu dengan cara menekan tombol tersebut. Sedangkan tombol anak panah ke bawah digunakan untuk memutar pemutar besar atau bidal berlawanan arah jarum jam, sehingga rahang geser akan bergeser ke kiri dan hasil pengukuran makin kecil. Adapun cara menggunakannya yaitu dengan cara menekan tombol tersebut. Kemudian tekanlah tombol tutup untuk menutup jendela pemutar rahang mikrometer skrup. Setelah memutar rahang putar, maka Anda diminta untuk membaca hasil pengukuran yang diperoleh. Untuk memudahkan pembacaan hasil pengukuran, Anda dapat memperbesar tampilan mikrometer skrup dengan cara mengklik tombol pembesaran yang telah disediakan. Cocokkan hasil pengukuran yang Anda peroleh dengan hasil pengukuran sebenarnya, yaitu hasil pengukuran dengan perhitungan komputer. Untuk menampilkan hasil pengukuran dengan perhitungan komputer ini, Anda dapat mengklik tombol hasil. Selanjutnya ulangilah percobaan Anda sehingga Anda dapat membaca hasil pengukuran dengan benar untuk berbagai posisi rahang putar.